Setiap subuh saat kota ini masih terlelap dalam mimpi-mimpinya yang paling sunyi. Ada jemari yang mulai bergelut dengan dingin. Mereka tidak mengukir sejarah di atas kertas busuk atau meja-meja rapat yang megah. Mereka mengukirnya di atas aspal, selokan, dan sudut-sudut sepi yang kerap kita lupakan. Kita sering melihat peradaban sebuah kota dari tingginya gedung yang mencakar langit. Namun kita jarang menyadari bahwa runtuhnya peradaban itu justru sering dimulai dari bawah. Dari selembar kantong kresek yang kita lempar tanpa beban, atau dari sebotol plastik yang kita biarkan hanyut menyumbat di nadi-nadi kota kita. Plastik yang kita buang dalam hitungan detik butuh waktu ratusan tahun bagi bumi untuk memaafkannya. Dan di antara jeda ratusan tahun itu, ada jiwa-jiwa kokoh berbalut warna jingga yang setiap hari berdiri memungut sisa-sisa keegoisan kita. Mereka adalah benteng terakhir penyambung napas bagi tanah yang kita pijak. Oleh karena itu, hari ini kita hadir bukan sekedar untuk melemparkan tanya, melainkan untuk mendengar, merenung, dan membasuh kesadaran yang mulai berdebu. Selamat datang di Suara Orange menatap darurat plastik dari balik sapu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempatkan kita pada hari ini berkumpul ya, Ale, untuk kegiatan talk show pada hari ini. Bersama saya Nur Hamidah Dan saya Allegra Putri Ansori. Hari ini kita akan mengupas tuntas krisis ini langsung bersama para garda terdepan yang sudah hadir bersama kami dengan Pak siapa? Acil. Oke, dengan sebagai koordinator lapangan PPSU dan Bang siapa? Yuda. Sebagai anggota PPSU yang aktif setiap hari bertaruh penuh di jalanan. Selamat datang Pak Acil, Bang Yuda. Selamat datang, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sehat. Ya, luar biasa. Kelihatan ya dari seragamnya ini, seragam perjuangan subuh tadi. Betul. Masih seger-seger banget ya bapak-bapak ini nih Hami nih. Iya, padahal iya ya kan? Padahal kita kalau jam 4 subuh mungkin masih tarik selimut kali ya, masih tidur. Tadi betul. kita masih Nah, itu tidur. dia bedanya sama kita ya. Tapi bapak-bapak nih kalau udah kalau masih subuh udah turun lapangan gitu ya. Langsung gitu. Ke lapangan ya. Iya. Iya, jadi kayak sebelum kita ngomongin yang berat-berat nih semuanya, pemirsa yang di rumah, boleh dijelasin terlebih dahulu nggak sih Pak ya, untuk kami yang awam ya, kayak apa saja sebenarnya cakupan tugas utama tim PPSU itu tuh kayak setiap harinya, apakah hanya menyapu jalan raya atau ada tugas besar lain di balik layar nih Pak? Jadi di PPSU itu ada 3 shift. Betul. Shift pertama itu terbagi atas tim penyapuan, tim saluran, dan tentunya ada juga PPSU yang dijadikan operator untuk membantu ASN. Oke, Terus baik. untuk shift 2-nya itu tim piket sore yang bertugas dari jam 3 sampai jam 11 malam, dan shift 3-nya itu tim piket malam yang bertugas dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Baik. Berarti kalau PPSU itu ada shiftnya juga. Iya, terbagi juga gitu loh. Nah, kalau ke Bang Yuda nih, Bang, boleh cerita sedikit nggak sih, udah berapa lama nih Abang bergabung jadi pasukan Orange atau biasa disebut PPSU ya? Dan apa sih motivasi atau alasan terbesar Abang waktu pertama kali memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang taruhannya fisik di jalanan ini, Pak? Boleh dijawab? Oke, baik. Terima kasih. Saya menjadi petugas PPSU itu masuk dari tahun 2018. Ya, kebetulan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan terutama di Kelurahan Kota Bambu Utara. Untuk dari awal saya masuk ke jadi petugas PPSU atau PJLP ini, saya termotivasi karena ya pengen ikut adil dalam menjaga kebersihan lingkungan sih Mbak. Terutama itu. Oh iya. Berarti Bapak di sini udah 9 tahun ya? 9 tahun. Dari tahun 2018 ya, sampai sekarang. Kurang ya, lebih hampir sih. segitulah. Nah, lumayan ya. Iya, lumayan lama. Oke, baik. Nah, untuk Pak Acil sendiri nih Pak ya, kalau misal dari kacamata Bapak ya sebagai pemimpin anggota di lapangan, kualitas atau modal utama apa sih yang wajib dimiliki gitu seseorang kalau mau bertahan kerja sebagai PPSU? Yang jelas etos kerja, ya dedikasi sama loyalitas. Nah, jadi di samping kita kerja sebenarnya kita ada aturan main 8 jam. Tapi kadang yang namanya loyalitas itu biasanya ada aja ketika misalkan ada laporan, kan ada laporan CRM tuh yang langsung lewat aplikasi di masyarakat. Jadi di kontrak kita
itu udah tertuang kita siap bekerja di mana saja dan siap bekerja di luar jam kerja. Jadi begitu. Jadi itu udah moto kita awal kontrak, itu udah mendedikasikan diri ke masyarakat itu begitu. Oh gitu. Jadi kayak udah bikin komitmen sendiri gitu ya dari awal gitu ya. Baik, nah kalau misal kita tahu nih, bapak-bapak ini kerjanya mulai dari subuh buta nih kan ya Pak ya. Pak Acil dan Bang Yuda tadi subuh pas mau berangkat tugas itu sempat sarapan dulu nggak sih tadi? Atau minum kopi Minum aja kopi dulu, gitu. apa gimana? Kalau Karena kan pagi kalau buta, kita kan kebetulan yang masuk jam 7 nih. Ya, jadi kalau masuk jam 7 ya kita udah pasti udah sarapan lah. Iya betul. Beda sama yang masuk penyapuan subuh jam 4, jam 5 itu paling ya ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi aja kali gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita mungkin mulai masuk ke ranah tentang kerja kali ya. Kayak Pak Acil di wilayah yang Bapak bawahi sekarang nih di Jakarta Barat, boleh digambarkan tidak dalam satu hari itu sebenarnya ada berapa armada truk yang dikerahkan untuk menyisir jalanan? Kayak dan dari bertonton sampah yang diangkut berapa persen sih isinya didominasi oleh si sampah plastik? Pak. Oh, untuk yang sekarang mungkin udah berkurang ya, karena per 10 Mei itu kan udah ada gerakan pilah sampah dari sumbernya yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan kebetulan tiap malam, terutama di malam Sabtu atau malam Minggu, itu kelurahan itu mengadakan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kita sebagai warga DKI Jakarta ini sudah dituntut wajib untuk memilah sampah dari sumbernya. Jadi masing-masing rumah tangga itu udah memilah langsung. Jadi otomatis dikarenakan juga per 1 Agustus Bantar Gebang itu udah nggak menerima sampah selain sampah residu atau sampah yang sudah tidak ada nilainya gitu. Oke, baik. Berarti sampah plastik sekarang udah mulai berkurang ya, Pak? Udah mulai berkurang. Berarti lebih banyakan sampah apa tuh, atau datar gitu maksudnya? Kalau misalkan sampah organik kan kita sendiri di kelurahan kita kelola menjadi kompos karena kita fermentasi lewat composting. Kemudian sampah anorganik itu di masing-masing RW udah digerakkan untuk mendirikan bank sampah. Jadi warga itu bisa menjual ke bank sampah RW atau bank sampah kelurahan. Oh ya, baik kayak, Pak. Kayak bicara soal sampah plastiknya Pak ya, kita sering melihat nih kayak pasukan orangnya sampai masuk ke dalam saluran air gitu ya, atau gorong-gorong. Kayak Pak Acil sebagai seberapa rutin sih Bapak harus memerintahkan anggota gitu untuk terjun langsung ke dalam got yang mampet karena sumbatan plastik? Oh, kalau sumbatan-sumbatan itu biasanya kita jadwal per 3 bulan sekali. Untuk saluran-saluran penghubung, sodetan itu per 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan urgent ada permintaan dari warga, laporan dari warga terkait dengan sumbatan, biasanya langsung ditindak lanjut. Oke, Bang, ini yang penonton di rumah perlu tahu nih, karena kita sering lihat abang sampai masuk ke dalam got hitam. Gimana sih rasanya secara fisik harus turun ke sana demi mengambil sampah plastik? Boleh digambarkan nggak tuh baunya got tuh seperti apa? Dan pernah nggak merasakan rasa jijik gitu waktu awal-awal turun ke got? Pertama kali. Iya. Alhamdulillah sih untuk rasa jijik sendiri sih udah enggak ya, karena udah dari kebiasaan kali ya. Tapi awal-awal pernah? Ya merasakan dari kayak awal ya pasti ya kan namanya kita permulaan ya. benar. Cuman seiring berjalannya waktu jadi kebiasaan ya akhirnya ya udah biasa sih. Iya, Mbak. jadi terbiasa sama semua. Sebab kalau nggak kita ambil itu sampah ya, makin lama makin numpuk ya dan nyumbat dan bisa jadi banjir nantinya. Benar, Ya. Pak. Udah Itu gitu sih, ya. iya. Oke, selain bau yang menusuk, pernah nggak Bang nemuin binatang yang berbahaya seperti ular atau tikus got yang besar atau benda tajam yang nyelip di antara tumpukan plastik pas lagi ngeruk got dalam kondisi gelap nih Bang? Karena kan got gelap kan. Iya. Ya kalau binatang sih pasti ada ya, Oh. apalagi kayak tikus, ya udah pasti. ular dan bangkai segala macem itu pasti ada di dalam got. Oh, kalau ular tuh ada. Ada aja sih, iya. Karena kan dimanapun kan itu lembab ya tempatnya. Iya. Nah, lembab dan bau, pengap lah, nggak ada udara juga ini. Ya untuk kendalanya sih paling ya itu aja sih. Tapi merasa takut kalau enggak. misalnya ketika ketemu ular Iya gitu. paling kaget. Spontan aja. Spontanitas Karena kan, ya. Iya gelap ya kan. Iya. Tiba-tiba muncul hewan Iya. sesuatu gitu ya Pak ya. Ya oke. Jadi tantangannya tuh kan bukan cuma karena alam dan sampah juga kayak jadi kayak Benar. dari manusianya sendiri itu juga kan Pak ya, sampah kayak buang sampah sembarangan segala macam. Nah untuk Pak Acil nih, pernah nggak anggota Bapak di lapangan tuh kayak justru ditegur atau dimarahi, disepelekan oleh warga gitu saat sedang bertugas?
Oh, kalau buat disepelekan sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Ya, Oh. justru malah di masyarakat itu terbantu dengan Terbantu, adanya PPSU itu sih. Kak. Ya, kalau misalnya Bapak nih mendengar keluhan dari anggota yang diperlakukan kurang menyenangkan oleh warga seperti itu, mungkin apa gitu pesan kalimat yang biasanya Bapak sampaikan ke anggota agar mereka nggak patah semangat gitu? Karena penyapuan atau pembersihan got itu udah jadi kewajiban kita, jadi saya rasa sih anak-anak nggak ada keluhan, soalnya setiap kali apel juga kita kan ada moto juga tuh, ada moto siap bekerja siap melayani gitu. Jadi ya yang namanya dari hati, udah kerjaan dari hati, Betul. yang nggak ada masalah. Nggak ada Cuman masalah yang gitu. disayangkan ini, yang kita sayangkan di dalam tanda kutip, itu masih banyak warga yang buang sampah Buang itu sampah. ke kali, Iya. terus sanitasinya langsung ke kali gitu. Bener. Sih, yang Yang gitu. saya. Iya. Benar. Tapi di antara cerita sedih itu pasti ada dong momen manisnya ya Bang Yuda. Iya. Nggak pengalaman yang menyenangkan pas warga tiba-tiba datang memberikan apresiasi kecil atau bantuan pas abang lagi mandi keringat di jalanan gitu, ada nggak sih kira-kira apresiasi untuk abang dan teman-teman gitu? Oke, baik. Untuk apresiasi dari warga ada aja sih Mbak ya. Oh, Kadang ya yang ngasih minuman, makanan ringan dan lain sebagainya. Itu tanpa kita minta, ada dari Ada yang ngasih sendiri Iya, gitu ada ya. dari Inisiatif. masyarakat, dia inisiatif. Ya intinya sih kita nggak pernah minta ya, karena emang udah jadi tugas dan porsi kita. Iya benar. Kalau emang ada yang ngasih ya mungkin itu rezeki kali ya. Benar. Buat Bonusnya. teman-teman, ya, di lapangan. Itu Iya aja sih. benar Pak. Oke. Ya, oke. Kembali ke masalah plastiknya ya Pak ya. Ya. Dari semua jenis sampah plastik yang Bapak dan tim temui setiap hari, jenis mana sih yang menjadi musuh utama paling licik gitu, jadi penyebab banjir? Apakah botol besar atau justru plastik kecil-kecil gitu? Yang jelas kalau terkait permasalahan banjir ya sedimentasi lumpur. Karena sedimentasi lumpur itu jadi penyebab pendangkalan saluran. Itu yang paling utama lah. Terus kemudian masih banyak juga ditemukan sampah-sampah konveksi, Oh kayak iya. benang, Benar, Pak. sisa-sisa kain. Benar. Itu ketika misalkan dibuang ke saluran, itu yang jadi penyumbatan karena Mampet, mampet kalau- sorry. Ya. Iya. gitu. Jadi nggak hanya sampah plastik aja ya Pak ya, banyak penyebabnya. Jadi untuk teman-teman di rumah, penyebab salah satu banjir itu nggak hanya dari sampah plastik teman-teman, tapi yang disebutkan oleh Pak Acil tadi. Nah Pak, kita bahas tentang masalah plastik mungkin manajemen sampah kali ya. Jadi kayak setelah bertonton sampah nih yang diangkut oleh tim PPSU dari jalanan, mekanismenya itu seperti apa? Apakah semuanya langsung dibuang begitu aja ke TPA atau ada sistem pemilihan dulu di posko? Jadi kalau di kita apalagi per 10 Mei itu sudah diterapkan pemilahan sampah. Jadi itu memudahkan kita juga sih. Jadi warga yang udah milah sampah itu ketika sampah yang organik kita jadikan komposting, sampah yang anorganik kita kelola di bank sampah jadi tabungan warga gitu kan. Iya. Terus sampah residu kita kumpulkan di kelurahan, ketika udah terkumpul banyak kita telepon dinas lingkungan hidup, setiap hari Rabu itu diangkut sampah residu. Dan per 1 Agustus itu balik lagi di TPST Bantar Gebang sudah tidak menerima sampah selain sampah residu dan sampah B3 atau sampah beracun. Oke, baik. Jadi memang udah ada sistemnya gitu sendiri ya Pak ya. Nah, kalau sampah-sampah plastik yang masih laku dijual itu kan dikumpulkan ya Pak ya. Nah, uang hasil penjualannya itu biasanya dialokasikan buat apa ya Pak? Apakah dibagi rata ke anggota atau ada pemanfaatan khususnya? Biasanya kita kalau untuk bank sampah kelurahan yang kita kelola melalui PPSU itu di akhir tahun kita jadikan buat tambahan dana untuk gathering. Gitu. Benar sih Pak ya, reward ya Pak. Nah, jadi kan merasakan semua kalau buat Iya, gathering. benar. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak lalu bagaimana sih Pak dengan nasi plastik yang sama sekali itu nggak laku dijual sama pengepul gitu Pak? Jadi kayak seperti bungkus mie instan, saset kopi, sedotan atau kresek hitam yang sudah robek-robek itu. Jadi akhirnya diapakan? Nah itu yang diterima di Bantar Gebang yaitu sampah yang disebut gitu. sampah residu. Oh, Oke. sampah residu. Oke, untuk Bang Yuda sendiri nih, seberapa signifikan sih perbedaan ringan tarikan gerobak atau sapuan abang di lapangan? Kalau seandainya warga di satu RT saja sudah kompak mau memilah sampah plastiknya sendiri dari rumah sebelum dibuang,
Kira-kira apa nih, Pak? Perbedaan ringannya tarikan gerobak atau sapuan abang di lapangan? Perbedaan ringannya ya. Mm-mm. Ya Lebih ringan mana nih Pak kira-kira? lebih ringan ini sih Kak. Ayunan ayunan sampah atau Oh, ayunan sapu ya. sampah, ayunan sapu, betul. Iya, karena kalau sampah gerobak kan Lebih berat ya? Iya, tergantung Menopang volumenya banyak juga, iya. sampah. Ada nggak pesan atau curhatan jujur dari Bang Yuda buat warga, terutama ibu-ibu yang kalau belanja di pasar hobi banget nih buat minta kantong kresek berlapis-lapis. Iya, gitu. Karena banyak kan ibu-ibu yang belanja di pasar tuh minta bang plastiknya tambahin, Tambahin dong. lagi gitu ya, Iya, ya. padahal kan itu kan menyumbat ya, Menyumbat, iya. menyebabkan penyumbatan. Iya, gitu. Apa sih pesan Gitu. abang? kalau saya pribadi sih pesannya ya untuk terkait sampah ya Kak ya. Saya berharap terutama khususnya warga DKI Warga. mulai dari sekarang berusaha buat memilah sampah mulai dari sumbernya. Itu dampaknya nanti bisa terasa sampai ke anak cucu kita. Benar. Karena volume sekarang untuk yang di Bantar Gebang sendiri udah nggak memungkinkan. Jadi ya untuk pribadi sih, ayo kita gerakan program mulai sampah pilah sampah dari Pilah sampah. sumbernya. Benar. Itu Jadi aja teman-teman mungkin di ya. rumah Mungkin juga ada tambahan dari Bang Acil. sorry ada tambahan? Ya kalau terkait tadi kantong kresek ya, Iya. kalau bisa ya ibu-ibu bawa dari rumah lah. Nah, Jangan iya. sampai tas-tas gitu kali ya. Iya. Gitu. kita, membantu pengurangan plastik. Betul. Gitu, Iya. pengurangan plastik. Jadi ini Pak, sekarang kan kalau kita belanja ke minimarket tuh udah nggak dikasih kantong kresek gitu kan ya. Nah, ya, menurut pantauan Bapak di lapangan nih, aturan kayak gitu tuh sebenarnya sudah mempan belum sih buat mengurangi sampah plastik, atau aturan itu tuh harusnya dipasang juga di pasar-pasar? Ya kalau misalkan di Indomaret kalau secara signifikan ya belum, Nah, ya. karena berapa sih jumlahnya gitu kan. Tapi kalau dibandingkan kebutuhan warga yang masih banyak bergantung dengan Sampah penggunaan plastik, plastik, kantong plastik gitu kan. Karena dari skop kecil yang gerobak-gerobak kecil tuh pedagang UMKM itu tuh masih menggunakan plastik. Semuanya ya serba- masih banyak serba sih yang plastik. menggunakan plastik. Kita ya nggak bisa ngelarang juga kalau dari benar. pemerintah sendiri Betul. nggak menerapkan itu. Benar, Kecuali udah diterapkan sama pemerintah melalui entah pergub atau instruksi gubernur, inggub, atau lebih ini lagi ada peraturan kementerian, permen gitu kan, atau bisa jadi diundang-undangkan tidak boleh lagi ada penggunaan Penggunaan plastik gitu plastik. kan. Nah itu mungkin bisa berkurang secara signifikan, tapi kalau sekedar seperti yang diterapkan di Indomaret atau nantinya di pasar kayaknya susah. Iya. Kalau di atasnya nggak ada Iya benar sih Ada Pak. aturan baru gitu ya Pak ya. Apalagi cuman baru larangan-larangan aja ya. himbauan. Iya, baru himbauan, benar. Mungkin sesi selanjutnya kita bakal ada interaktif dan kegiatan aktif demo praktis nih teman-teman. Gimana sih cara pemilihan sampah yang baik dan benar? Boleh kita langsung ke bank sampahnya kali ya Pak? Boleh. Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke segmen interaktif ya, Le ya. Benar Kami banget, sudah Ami. merangkum pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen di media sosial. Intinya mereka tuh bilang kayak Acil bang gitu ya. Kayak kami penonton di rumah nih ingin sekali gitu loh berubah dan mau memilah sampah plastik dari rumah. Tapi jujur, kami bingung gimana caranya sih memilah yang benar agar benar-benar membantu tugas PPSU dan tidak berakhir jadi sampah sia-sia di TPA. Nah, untuk menjawab kebingungan netizen-netizen atau permisa di rumah yang mau berubah tapi bingung mulai dari mana, di samping kita sudah ada tempat bank sampah oleh Pak Acil dan Bang Yuda. Boleh bimbing kami langsung? Pak Acil, Bang Yuda, mari kita praktikkan cara memilah sampah plastik yang baik dan juga benar ya. Ayo teman-teman. Ya, jadi ini Kasih teman, contohnya ini botol ini karena ini masih ada residu Iya. atau plastik yang nggak terpakai, biasanya kita kelet, kita pisahkan. Nah ini antara ini dan ini juga harganya beda, jadi kita juga pisahkan juga, ada nilainya, ini lebih bernilai. Oh, ada harganya ya Pak, berarti ya Pak? Dan kita pilah juga berdasarkan warna botol. Ada warna botol
Bening sama Yang hijau. bening sama yang hijau dicampur yang warna yang bening sama yang bening. Oke. Terus untuk sampah organik Iya, itu Pak. kita olah jadi kompos. Ya, ada di belakang. Kalau mau Boleh, lihat gitu. Pak, ini untuk sampah yang plastik yang diremukan itu kenapa sih harus diremukan gitu? Apakah Iya. Agar muatannya banyak. agar muatannya banyak gitu ya? Iya, karena kan Banyak. banyak orang-orang yang kalau habis minum kayak gitu diremuk-remukin gitu kan. Iya. Kita tuh nggak tahu itu untuk apa sih Untuk gitu. apa gitu? Selain itu biasanya kan ada tuh oknum-oknum nakal. Iya, benar, banyak Kalau lah. misalkan kita nggak rusak, biasanya itu diisi ulang nih. Oh, diisi ulang, Pak. Iya. Tapi pernah ada kejadian ya, Pak? Pernah ada kejadian. Pernah kejadian. Bekas dari sampah gitu diisi ulang. Diisi ulang air dengan air, bukan air asli dari pegunungan. Iya, benar diisi ulang. Oke, kalau misalnya untuk pengolahan sampah plastik sendiri ini Pak, kayak yang kita sebutkan tadi kayak saset kopi itu di sini diolah juga gitu nggak? Nanti Oh. berakhirnya di TPST Bantar Gebang. Oh, oke. Residu Berarti di- kalau plastik kopi gitu di sini ya. Di sini, barengan sama gini ini ya. ya, Pak. Benar-benar oke. Ayo teman-teman yang mau liatin kita bagaimana sih cara membuat kompos Iya. di PSU sini dari plastik. Ayo. Ini ayam-ayam peliharaan juga, Pak. Semuanya. Ya, ini biasanya kita ada magot. Oh, ada Biasanya kita ada magot Mang- kebetulan karena kita fokusnya lagi ada festival lomba kampung Betawi. Oh iya. Di sini nggak ada Iya. yang kelola. Bulan Biasanya Juni kalau nanti, bulan Pak? Juni, ya, biasanya di sini ada magot. Dari hasil sampah organik kita jadikan magot. Magotnya kita bisa kasih ke ke ternak kita ya. ya, Betul. ikan ataupun Ayam, betul. Kira-kira boleh nggak sih kita berdua coba untuk membuat kompas? Betul. Karena kita penasaran juga nih. Iya. Kita Boleh baru banget. pertama kali. Iya. Boleh Ya, banget. boleh banget. Oke. Dan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih gimana caranya membuat kompos dari sampah gitu langsung. kan. Langsung. Ya, kita Jadi buktiin ya. Sip. Kita lihat. Ini kebetulan nih. Ini ada sayuran biasanya kan ibu-ibu Ini nih. kita taruh dulu ya. Akar-akar begini kan cuma dipotong kemudian dibuang begitu aja kan. Iya. Atau sisa-sisa sampah dapur, bekas-bekas kulit buah. Iya, gitu kan. benar-benar. Nah, itu sebenarnya bisa kita manfaat jadi kompos dengan cara ini. Kita praktekkan langsung ya. Iya. Ini misalkan nih sampahnya nih. Kita taruh di komposter. Ini namanya komposter. Komposter. Kita taruh di komposter. Kalau udah penuh, kita semprotkan cairan ini. Ini kira-kira cairan apa nih, Pak? Ini namanya cairan E4. Yang berfungsi untuk Iya, Berfungsi untuk mengurai sampah. si sampah organik tadi ya. dan Oke. tidak menimbulkan bau. Ini kan Bau, iya benar. Bau, baunya betul. baunya Bau nggak sedap ya, nggak enak ya. Nah, kalau udah dicampur ini berkurang baunya. Oh, Terus- jadi itu untuk mengurangi bau Ya, ya. mengurangi bau dan mempercepat penguraian sampah. Benar. Terus kalau udah di sini air lindi atau POC. Ini namanya POC. Oh, sampah tadi itu jadi air ya? Jadi air. pupuk organik cair. organik cair. Nah, pupuk organik cair ini kalau kita udah olah lagi jadi satu buah produk. Oh, produknya ini ya, Pak. Kayak ini. Dua ini. Dari KBU. Wah, berarti ini bisa dijualin juga dong ya, Bisa. Pak? Iya. Ini namanya POC. POC. Pupuk organik cair. Ah. Hasil olahan dari Kelurahan Kota Pambutan. Iya, yang ini ya, Ya, Pak. dari hasil yang Kira-kira dijualin per botolnya berapa nih, Pak? Ada Ini perbedaan 10.000. ukuran? 10.000, Pak. Ya, ini 10.000. Wah, kalau yang ini? Yang segini ini 5.000. Cuma sebenarnya botolnya bukan ini. Kalau botol ini Oh, rugi iya. kita. Iya. Karena botolnya sendiri ini Iya, 5.000. 5.000 betul ya. Iya, benar. Iya. Segini 10.000 kira-kira nggak kerugian, Pak, atau? Nah, karena kita kan gak modal. Iya, karena Oh, kan iya dari sih. sampah. Sampah. Betul. Ya, modal kita cuma beli botol doang. Iya, benar. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, kalau misalnya bingung atau bingung beli POC itu di mana, kalian bisa buat sendiri yang seperti yang Bapak Acil tadi bilang gitu teman-teman. Ya dari sampah bekas sayuran atau buah, Iya. ya itu bisa kita kompositer ya, Iya, Pak. komposter. Sorry, ya komposter, sorry. Lalu juga dipakein cairan ini nih,
teman-teman, untuk menghilangkan baunya. Nah, ini kira-kira belinya di mana nih, Pak? Di Shopee banyak. Oh, di Shopee banyak, teman-teman. Tapi Iya. ada juga yang gratis. Oh, dan gratis itu kira-kira kok gratis dari Air cucian beras. Oh, Yang ada fun fact ditambah lagi. dengan Gula merah. gula merah gitu aja tuh bagus ya, Pak. Bisa. Tuh guys, kalau kalian bener-bener sama sekali nggak mau modal ya, Pak. Iya. Jadi kalian bisa dari fun fact dari Pak Acil sendiri, kalian bisa menggunakan air cucian beras dan gula merah teman-teman untuk supaya kalian nggak membeli cairan M4 tadi gitu. Luar biasa sekali ya, Hami. Edukasi yang sangat praktis dan daging banget untuk hari ini. Kita jadi tahu bagaimana kita cara membuat kompos. Ternyata langkah sederhana, kita di rumah bisa mendapatkan fisik bapak-bapak PPSU dan lingkungan kita. Betul sekali nih Le. Jadi sekarang pemirsa di rumah udah nggak bingung lagi nih atau nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa buang sampah sembarangan gitu karena kalian bisa mengolah sampah rumah kalian menjadi bahan yang bermanfaat gitu teman-teman. Betul. Ya sebelum kami menutup diskusi yang sangat membuka mata ini, kami persilakan kepada Pak Acil dan juga Bang Yuda untuk menyampaikan closing statement atau pesan tutup singkat kepada seluruh pemirsa di rumah. Silakan Pak Acil terlebih dahulu. Ya, baik. Kalau dari saya, ayo pilah sampah dari sumbernya. Asik. Mas. Pilah sampah dari sumbernya. Kalau untuk Bang Yuda kira-kira ada nggak nih Sama sih, Mbak. Atau pesan untuk warga gitu Pak Iya. ya. Heeh. pesan untuk keluarganya? Pesan untuk warga ya. Iya. Selama Bapak bekerja Iya, gitu, apa gitu, sih? iya. Pasti kan suka kesel nih, Bapak tuh pengen warga tuh kayak gini Iya gitu. gitu. Arahan Ya, gitu. ya, intinya sih jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jaga lingkungan kita bersama sih. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak Acil dan juga Bang Yuda. Sehat selalu untuk Bapak-bapak semua. Sampaikan salam hormat saya dan rasa bangga saya kepada seluruh rekan-rekan pasukan Orange atau PPSU yang sedang bertugas di luar sana. Ya, terima kasih Pak. Bapak. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan sekalian, darurat sampah plastik bukanlah mitos atau sekedar cerita di atas kertas. Petugas PPSU adalah benteng pertahanan terakhir kita di hilir, tetapi kitalah penentu sebagai produsen sampah di hulu. Mengurangi dan memilah sampah plastik bukan lagi sebuah pilihan atau sekadar himbauan, melainkan kewajiban mutlak jika kita tidak ingin kota tempat tinggal kita tenggelam dalam keegoisan kita sendiri. Ingat dan gaungkan selalu slogan kita hari ini. Jangan biarkan kota kita tenggelam dalam plastik, saatnya berubah bersama pasukan Orange. Bersama saya Nur Hamidah, Dan saya Allegra Putri Ansori. pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Dah. Sebuah ruang di mana kita tidak lagi memalingkan muka dari kenyataan. Karena sejatinya, kebersihan kota ini bukan sekadar urusan mereka yang memegang sapu lidi, melainkan janji kita bersama untuk masa depan. Benar sekali. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh mengeksplorasi perjuangan luar biasa ini, mari kita tanamkan satu komitmen kuat di dalam hati kita semua, sebuah pengingat yang harus terus kita gaungkan. Jangan biarkan kota kita tenggelam dalam plastik, saatnya berubah bersama pasukan Orange.